Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Halim, NPM 23010103. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek TI yang berjudul Shop SI, platform belanja online terpadu. Mengapa Shop SI dibutuhkan? Pertumbuhan e-commerce, nilai transaksi e-commerce Indonesia terus meningkat signifikan, terutama pasca pandemi COVID-19. Masyarakat beralih ke platform digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penetrasi internet dan smartphone, semakin luasnya akses internet dan meningkatkan kepemilikan smartphone menciptakan peluang bisnis besar bagi pelaku untuk memanfaatkan platform digital. Tentang manajemen proyek, banyak proyek IT gagal akibat lemahnya manajemen proyek, ketidakjelasan ruang lingkup, pembengkakan biaya, keterlambatan jadwal, hingga kualitas produk di bawah standar. Solusi terstruktur, Shop SI hadir dengan perencanaan profesional berbasis prinsip manajemen proyek TI untuk menghasilkan platform e-commerce yang sangat tepat waktu, sesuai anggaran dan berkualitas. Lanjut, apa yang ingin dicapai? Tujuan proyek: 1. Merancang dan mengembangkan platform e-commerce yang lengkap, fungsional, dan mudah digunakan oleh penjual maupun pembeli. 2. Menyusun dokumen perencanaan terstruktur WBS, Gantt chart, estimasi biaya, dan rencana manajemen risiko. 3. Mengimplementasikan praktik manajemen proyek TI dan fase inisiasi hingga deployment dan dokumentasi. 4. Menghasilkan sistem e-commerce terintegrasi dengan autentikasi katalog produk, keranjang belanja, payment gateway, dan manajemen pemesanan. 5. Mendokumentasikan seluruh proses pengembangan sebagai referensi pembelajaran. Manfaat proyek bagi pengguna: mudah transaksi online kapan saja dan di mana saja, pengalaman berbelanja dan aman terpercaya, jangkauan pasar lebih luas bagi UMKM. Bagi tim pengembang, pengalaman praktis manajemen proyek TI, meningkatkan kemampuan teknis e-commerce, portofolio proyek siap dunia kerja. Lanjut, konsep dan teori manajemen proyek TI. Manajemen proyek TI (PMI) yang menerapkan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik terhadap aktivitas proyek mencakup 5 kelompok proses: initiating, planning, executing, monitoring, dan controlling, dan closing. Mengelola proyek trigger scope, tim, dan cost. Estimasi biaya proyek. Metode analogus, prematric, bottom up, dan tier point estimating. Komponen biaya SDM, hardware, software, lisensi, operasional, dan kontingensi reserve untuk resiko yang teridentifikasi. Gantt chart, alat visualisasi jadwal proyek dengan daftar tugas pada sumbu, partikel, dan skala waktu horizontal. Dikembangkan Henry Gantt pada awal abad ke-20, memperlihatkan ketergantungan antara kegiatan dan memudahkan pemantauan kemajuan. Risk management mencakup identifikasi risiko, analisis kualitatif dan kuantitatif, perencanaan respons, dan pemantauan risiko berasal dari ketidakpastian teknis, perubahan kebutuhan keamanan data, keterbatasan SDM, dan faktor eksternal. Work breakdown struktur WBS. Dekomposisi harddisk dari total pekerjaan proyek ke dalam paket-paket kerja yang spesifik dan terukur. Berfungsi sebagai fondasi perencanaan, estimasi sumber daya, penguasa tanggung jawab, dan pengendalian perubahan. Project Life Cycle. 5 fase: 1. Inisiasi, analisis kekayaan dan proyek karakter. 2. Perencanaan WBS, jadwal anggaran. 3. Pengembangan implementasi, interaksi Agile. 4. Penguji, verifikasi, dan validasi. 5. Deployment dan dokumentasi. Lanjut, Shop SI, arsitektur dan teknologi. Stack teknologi, platform e-commerce berbasis web, clean server arsitektur. Frontend dikembangkan menggunakan React.js antarmuka, responsif, dan interaktif. Backend Node.js plus Express.js REST API server. Database MySQL data relational plus Redis caching. Cloud AWS Google Cloud Platform dengan auto scaling, payment, Meritrans
credit interaction. Fitur utama registrasi dan autentikasi Google Facebook SSO. Katalog produk dengan pencarian dan filter canggih, keranjang belanja dan windshield, checkout multi-step dan berbagai metode pembayaran, manajemen pesanan dan pelacakan pengiriman, ulasan dan rating produk, notifikasi real time, dashboard analitik penjual. Lanjut, kerangka resmi proyek. 18 minggu durasi proyek, 278 juta total anggaran, 1000 transaksi per hari, kapasitas minimum 99,5% optim target ketersediaan. Stakeholder proyek, project sponsor, ketua program studi informatika, pengkas dan pemberi mandat proyek, project manager Sumantri Agustin bertanggung jawab keseluruhan perencanaan dan eksekusi. Tim pengembang 5 anggota kelompok dengan peran yang telah ditentukan, PM, analis, dev, dan tester. Pengguna akhir masyarakat umum sebagai pembeli dan pelaku umum sebagai penjual. Deliverables, dokumen project, plan WBS, jadwal anggaran, desain UX, wireframe dan make lengkap, short kode aplikasi, frontend dan backend, database, skema dan skrip migrasi, laporan pengujian dan tes kas lengkap, aplikasi terdeploy dan dapat diakses online, dokumentasi API, swag, postman, poster manual untuk membeli dan penjual. Lanjut, dokumentasi pekerjaan proyek SOP SI. 1.0 fase inisiasi, 2.0 fase perencanaan, 3.0 fase pengembangan, 4.0 fase pengujian, 5.0 deployment dan dokumentasi. 1.1 analisis kebutuhan awal sistem analis, 1.2 menyusun proyek karakter, 2.1 desain arsitektur sistem analis, 2.2 desain UI UX wireframe dan markup, 2.3 perencanaan database, 3.1 modul autentikasi dan user programmer, 3.2 modul katalog produk, 3.3 modul keranjang dan checkout, 3.4 integrasi payment gateway, 3.5 modul manajemen pemesanan, 3.6 panel admin, 4.1 unit testing, 4.2 integration testing, 4.3 user acceptance testing, 5.1 deployment ke server produksi, 5.2 penyusunan dokumentasi teknis, 5.3 pelatihan penggunaan akhir. Lanjut, Gantt chart 18 minggu pengerjaan, kegiatan, kick off dan analisis kebutuhan, desain arsitektur tech stack, desain UI UX, wireframe, stand up, uniframe dan database, dev, autentikasi dan katalog produk, dev keranjang, checkout dan payment, dev admin panel dan notifikasi, unit dan integration testing, user acceptance testing, development dan monitoring, dokumentasi dan serah terima. Lanjut, anggaran proyek total 278 juta. Komponen biaya SDM, perangkat keras, perangkat lunak, biaya operasional. Rincian biaya SDM, PM 4 kali 8 juta sama dengan 32 juta per bulan. Sistem analis 4 bulan kali 7 juta sama dengan 28 juta. Programmer 4 bulan kali 6 juta sama dengan 88 juta. UI UX designer 4 bulan kali 5,5 juta 22 juta. Tester 4 kali 5 juta sama dengan 20 juta. Dokumentasi 4 bulan kali 4 juta sama dengan 16 juta. Estimasi 166 juta. Rincian perangkat keras, server 2 unit sama dengan 30 juta, laptop pengembangan 5 unit 50 juta, perangkat jaringan dan aksesoris sama dengan 10 juta, estimasi 90 juta. Rincian perangkat lunak, lisensi framework dan tools 5 juta, domain dan testing 1 tahun 3 juta, payment gateway, interaction free sama dengan 2 juta, estimasi 10 juta. Rincian biaya operasional, listrik dan internet 4 bulan sama dengan 4 juta, akomodasi dan transportasi 3 juta, biaya pelatihan dan workshop sama dengan 5 juta, estimasi 12 juta. Lanjut,
Identifikasi dan mitigasi risiko proyek. Dampak tinggi, sangat tinggi, tinggi, sedang, sedang tinggi. Risiko, keterlambatan pengembangan fitur utama, keamanan data pengguna dan transaksi, interaksi payment gateway, gagal error, perubahan kebutuhan pengguna di tengah proyek, keterbatasan sumber daya manusia SDM, server down atau gangguan infrastruktur. Strategi mitigasi. Sprint ketat, daily stand meeting, buat waktu 10% pada setiap free pengembangan, enkripsi SSL, TLS, autentikasi 2 faktor, 2FA, audit keamanan berkala, penetration testing. Penguji sandbox menyeluruh, payment gateway cadangan, monitoring real time 24/7. Analisis kebutuhan mendalam di awal, metodologi Agile Scrum, Change Request Management. Penjadwalan seimbang, cross training antar anggota tim, outsource untuk tugas tertentu. Code hosting SLA tinggi, auto scaling, disaster recovery plan, monitoring update 24/7. Lanjut. 5 peran 1 tujuan. Project Manager, perencanaan, koordinasi dan pengendalian seluruh aspek proyek, komunikasi antar tim teknis dan non teknis, monitoring kemajuan dan manajemen risiko. Sistem analis, analis kebutuhan fungsional dan non fungsional, use case diagram, desain arsitektur di sistem, dokumentasi spesifikasi teknis. Programmer backend, mengembangkan API server, Node.js Express mengelola database MySQL, mengimplementasikan logika bisnis. Programmer frontend, mengembangkan antarmuka, REST.js mengintegrasikan API, memastikan responsivitas di berbagai perangkat. UI, UX, desain dan tester. Wireframe dan Makeup, Figma, desain sistem, unit testing, iterasi testing, UAT, dokumentasi bug. Dokumentasi meeting dan keputusan laporan mingguan, user manual, API.swagger, laporan akhir proyek. Kesimpulan dan penutup. Relevansi dan nilai strategi. 1. Pengembangan Shopee SE sangat relevan mengingat besarnya potensi pasar e-commerce di Indonesia pasca pandemi. Proyek direncanakan komprehensif menggunakan prinsip manajemen proyek TI yang baku. Perencanaan yang matang. 2. WBS detail Gantt chart 18 minggu, estimasi bayar 28 juta, dan rencana manajemen risiko memberikan panduan jelas bagi tim dan menjalankan setiap fase pengembangan. Manajemen risiko proaktif. 3. Identifikasi 6 risiko utama beserta strategi mitigasinya. Mempersiapkan tim menghadapi hambatan yang sangat terjadi, meminimalkan dampak negatif terhadap jadwal, anggaran dan kualitas. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan tentang ShopSE, platform belanja online terpadu. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.